sekalian, banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk, dan di sini kami akan mengangkat pertanyaan yang dikirimkan oleh ikhwannya yang laki-laki, terutama seputar masalah, mohon maaf agak sedikit sensitif, yaitu masalah onani. Ya. Jadi ternyata setelah kami periksa banyak sekali pertanyaan tentang masalah ini, yaitu masalah onani, ya, istimna yang masuk terkait dengan masalah tersebut, dan apa saja yang merupakan bagian-bagian atau dampak dari onani itu sendiri dalam masalah ibadah. Jadi teman-teman sekalian, sebagai pengantar, bahwasanya onani itu di dalam Islam dihukumi haram, ya. Baik ya, dilakukan dengan cara apapun, ya, baik itu menggunakan tangan, ya, atau menggunakan benda lainnya, maka onani dihukumi haram di dalam Islam, kecuali yang mengonanikan itu adalah istri, maka itu dihukumi boleh. Atau misalnya antum akan terjatuh di dalam perzinahan atau homoseksual dan hampir terjatuh di dalam perzinahan atau homoseksual, maka hukumnya adalah boleh. Akan tetapi jika onani hanya karena hasrat yang sesaat, syahwat sesaat, maka itu dihukumi haram oleh para ulama, karena itu adalah perbuatan yang melampaui batas, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina hum li furujihim hafizun, ya, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Ya, jadi kepada istrinya atau kepada budak yang ia miliki, mereka tidak tercela dalam masalah ini. Ya, dan barang siapa, kata Allah, yang mencari ya, dibalik dari itu semua, ya, mencari sesuatu yang berlawanan dari yang Allah perbolehkan, maka dia telah melampaui batas. Ya, jadi orang yang menjaga kemaluannya ini harus dijaga, teman-teman sekalian, ya, kecuali kepada dua hal, yaitu kepada istri, ya, atau kepada budak wanita. Ya, adapun selain dari itu, maka tidak diperbolehkan, termasuk zina dan onani, karena itu adalah perbuatan yang melampaui batas. Makanya Nabi SAW ya, memerintahkan, menghimbau para pemuda untuk menikah, ya. Jika sudah memiliki kemampuan, maka menikahlah, ya. Karena dengan menikah itu kita bisa menjaga pandangan dan kemaluan kita. Kalau tidak mampu, kata Nabi SAW, maka berpuasalah, karena puasa merupakan tameng dari syahwat. Ya. Baik, teman-teman sekalian, kemudian langsung saja kita masuk ke pertanyaannya. Pertanyaan di sini ada sekitar 19 pertanyaan dari sekian banyak pertanyaan yang masuk. Semoga ini dapat mewakili teman-teman semuanya. Dan nama-nama penanya ini kami samarkan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pertanyaan pertama, saya mimpi basah sudah lama, tapi belum mandi wajib karena belum tahu cara mandi wajibnya. Terus itu bagaimana, ya? Baik, kalau antum sudah mimpi tapi tidak tahu bagaimana cara mandi wajibnya, maka di sini antum, ya, artinya sebelum antum tahu mandi wajib, maka antum artinya sudah sholat atau melaksanakan ibadah lainnya dalam kondisi junub. Terkhusus untuk sholat, maka antum harus mengqadha sholatnya, ya. Jadi sholat yang antum qadha itu adalah sholat yang antum kerjakan saat antum junub. Jadi sholatnya itu diqadha. Jika sudah tahu cara mandi wajibnya, maka harus mandi wajib pada saat itu juga, dan kemudian mengqadha sholat yang telah ditinggalkan atau mengqadha sholat yang dikerjakan pada saat saat antum junub itu tadi, ya. Karena diantara salah satu syarat sah sholat adalah suci, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sholat yang dilakukan dalam kondisi tidak suci, ya. Makanya diantara salah satu syarat sah sholat itu adalah harus suci, sehingga kalau tidak memenuhi syarat suci, maka sholatnya itu dihitung tidak sah, dinilai tidak sah. Jadi dia harus mengqadha sholatnya.
Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum, apakah mandi wajib dilakukan setiap hari atau bagaimana ini? Mandi wajib tidak dilakukan setiap hari, hanya dilakukan jika antum junub saja, ya. Dan terkhusus hari Jumat itu terdapat, ya, mandi wajib di hari Jumat itu disunahkan untuk siapapun, ya. Baik antum junub atau tidak, maka khusus hari Jumat ini disunahkan mandi wajib. Namun di hari-hari lainnya, jika antum junub, maka antum juga wajib mandi, ya. Tetapi junub mandi wajib ini tidak berlaku setiap hari, ya. Hanya berlaku pada saat antum junub saja. Dan khusus hari Jumat itu disunahkan, ya, tidak wajib mandi wajib. Ya, itu hanya sunnah saja, ya. Jadi kalau tidak dikerjakan pun tidak ada masalah. Kemudian selanjutnya, mimpi basahnya di siang hari, apakah boleh mandi junubnya di sore hari? Jawabannya adalah tidak boleh, ya. Kalau antum mimpi basahnya di siang hari kemudian mandi junubnya di sore hari, bagaimana dengan sholat zuhurnya dan asarnya? Tentu itu akan terlewat, ya. Jadi misalnya antum mimpi basah sebelum zuhur, maka mandilah sebelum zuhur, sehingga antum ini harus suci sebelum antum melaksanakan sholat. Jika tidak, maka antum, ya, sholatnya dinilai tidak sah. Makanya kata para ulama, kalau ada orang yang junub dan dia melaksanakan sholat dan menganggap bahwasanya junub itu halal dan dia menghalalkannya, maka dia kafir, ya. Akan tetapi kalau dia hanya meremehkan junubnya saja tanpa memandang junubnya itu halal untuk dia beribadah, maka dia dihukumi fasik, ya. Jadi hati-hati teman-teman sekalian, jika antum junub jangan sampai antum menghalalkan diri antum, ya, menganggap bahwasanya junub ini tidak, sholat itu dalam kondisi junub itu halal, itu bisa hukumnya bisa kafir, ya. Namun kalau hanya meremehkan saja, maka dia terjatuh ke dalam perbuatan, ya, fasik, perbuatan dosa besar, ya. Jadi mandi wajibnya itu harus sebelum masuk waktu sholat wajib, ya. Karena sholat adalah wajib yang sudah ditentukan waktunya sehingga tidak boleh dilalaikan, maka mandi wajib pun mengikuti waktu sholat, ya. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memiliki teman yang pernah onani pada waktu sebelum sholat zuhur. Apakah setelah onani boleh langsung mandi wajib? Iya, langsung mandi wajib. Iya. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum. Teman saya hampir setiap hari onani, namun dia tidak pernah mandi junub atau mandi wajib. Apakah bisa dia mandi wajib sekali sehabis onani yang bekas minggu lalu dia lakukan? Makasih. Iya. Jika memang, ya, minggu lalu misalnya pernah onani atau beberapa hari sebelumnya kemudian tidak mandi wajib, maka mandi wajibnya itu cukup sekali dan dia harus mengqadha sholat yang dia kerjakan pada saat ia junub. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi sebelum dia mengqadha, dia harus mandi wajib dulu. Iya. Assalamualaikum, izin bertanya, waktu yang disarankan untuk mandi wajib itu kapan? Ya tergantung teman-teman sekalian. Ya, kalau misalnya malam hari, maka antum bisa mandi junub itu menjelang tahajud atau menjelang datang waktu subuh. Iya. Jadi kalau misalnya waktu sholat itu hampir masuk, maka antum harus mandi junub. Karena kan antum harus sholat, makanya antum harus mandi wajib. Iya. Karena sholat itu tidak sah kecuali dalam kondisi suci. Wallahu a'lam. Izin bertanya, bolehkah setelah mandi wajib langsung mandi biasa? Terima kasih. Boleh. Atau mandi biasa dulu baru mandi wajib, itu boleh. Iya. Wallahu a'lam. Apakah bila kita mimpi kotor di siang hari dan mandi junub di sore hari, apakah sah? Mandinya sah, ya. Mandinya sah, namun yang bermasalah adalah sholatnya. Ya. Ini masalahnya antum jadinya sholatnya tidak sah gitu loh. Ya. Karena dikerjakan dalam kondisi junub, maka harus diqadha. Jadi kalau misalnya mimpi
kotor atau mimpi basahnya itu di siang hari, maka dia harus mandi junub sebelum zuhur jika mimpinya sebelum zuhur, atau sebelum asar jika mimpinya sebelum asar dan sesudah zuhur. Ya, wallahu alam. Apakah boleh setelah onani langsung mandi wajib? Memang bukan hanya boleh, harus. Iya. Ketika melakukan mandi wajib, apakah wudhunya harus mengucapkan niat? Jawabannya adalah tidak perlu, karena niat itu di dalam hati. Wallahu a'lam bishawab. Tapi antum harus berniat ya, berniat di dalam hati tanpa harus melafazkan. Mau tanya lagi, jika seseorang mengeluarkan air mani di pagi hari dan dia belum mandi wajib selama 1 hari penuh, apakah sama saja mandi wajib 1 kali? Ya betul, dia cukup mandi wajib 1 kali saja ya, dan dia harus mengqadha sholat yang dia lakukan pada saat dia junub. Kemudian pertanyaan selanjutnya, jika seumpama udah berbulan-bulan gak mandi wajib bagaimana? Ya dia harus mandi wajib ya, dan dia harus mengqadha sholat yang ia tinggalkan berapapun jumlahnya ya, dia qadha sedikit-sedikit ya, jangan sampai tidak dia kerjakan sholatnya ya, karena itu adalah hutang ya. Apakah boleh mandi wajib di pagi hari? Jawabannya adalah boleh jika junubnya setelah subuh misalnya, maka boleh. Tapi kalau sebelum subuh, maka sebelum subuh harus mandi. Wallahu alam. Kalau junubnya malam hari tapi subuh ketiduran sampai jam 7, gimana Ustadz? Langsung mandi kemudian laksanakan sholat subuh. Wallahu a'lam bishawab. Apakah boleh mandi wajib sebelum maghrib? Boleh jika junubnya setelah asar. Tapi kalau junubnya sebelum asar atau sebelum zuhur, maka tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum mandi wudhu, mungkin maksudnya sebelum mandi wajib ya. Kalau wudhu baca niat enggak? Kalau membaca wudhu itu tidak perlu ya. Yang penting antum sudah meniatkan di dalam hati, maka itu sudah mencukupi. Karena kan innamal a'malu binniyat. Segala perbuatan itu ya berdasarkan kepada niatnya, dan niat itu adalah amalan hati sehingga tidak ada kaitannya dengan lafaz. Iya. Kalau melakukan itu di tengah malam, terus mandi siang hari, gimana? Bisa apa tidak? Jawabannya adalah tidak bisa. Dia harus mandi sebelum subuh. Wallahu a'lam bishawab. Apakah mandi wajib cuma niat, guyur seluruh tubuh 3 kali, apakah itu sah? Jawabannya adalah sah kalau di dalam mazhab Syafi'i ya. Karena dalam mazhab Syafi'i yang wajib dalam mandi itu adalah niat, kemudian membasahi seluruh tubuh ya, mengguyurkan air ke seluruh tubuh, itu saja, dan ini dinilai sah ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum, saya mau bertanya, seseorang melakukan onani berkali-kali tapi tidak mandi wajib ketika ia mau sholat, apakah harus mandi wajib 5 kali atau 1 kali saat mau sholat 5 waktu? Jika dia junubnya itu sebelum sholat zuhur misalnya, kemudian dia mandi, maka itu mencukupi ya. Atau misalnya dia junubnya sebelum asar, kemudian dia mandi, maka itu mencukupi. Begitu juga seterusnya. Selama antum junub ya, maka antum harus mandi. Iya. Cukup 1 kali ya, 1 kali junub untuk 1 kali mandi. Wallahu a'lam. Ustadz, kalau onani selama 5 hari berturut-turut belum mandi junub, harus mandi berapa kali Ustadz? Cukup 1 kali dan qadha sholat yang telah ditinggalkan. Selama antum sholat yang antum lakukan selama antum junub. Iya, wallahu a'lam. Taib, itulah teman-teman sekalian ya,
19 pertanyaan yang diajukan terkait dengan masalah onani. Jadi teman-teman sekalian, mungkin kita memandang bahwasanya pertanyaan yang diajukan sebagian saudara kita itu remeh gitu kan. Akan tetapi bagi mereka itu adalah perkara yang sangat penting ya. Sehingga perkara itu pun mereka tanyakan karena bagi mereka itu sangat penting. Tentu ini adalah ya, kita harus mengapresiasi usaha saudara kita untuk memperbaiki dirinya ya. Dan ingat teman-teman sekalian, seperti yang sudah Anda sampaikan tadi bahwasanya ya, dan perlu diingat bahwasanya onani itu diharamkan di dalam Islam karena itu adalah perbuatan yang melampaui batas. Sehingga seorang muslim itu tidak dibenarkan melakukan onani apapun itu ya, bagaimanapun caranya, kecuali istrinya yang mengonanikannya, atau misalnya dia khawatir akan terjatuh ke dalam perzinahan atau homoseksual, maka hukum onani adalah boleh. Tapi selain dari itu, maka hukumnya adalah haram dan seorang muslim harus meninggalkan perbuatan tersebut dan dia harus berusaha untuk meninggalkannya. Misalnya timbul syahwat gitu kan, maka dia harus mengalihkan perhatiannya itu kepada hal lain. Misalnya timbul syahwat kemudian antum jogging atau apa gitu kan, hilangkan menghilangkan tenaga-tenaga yang ada di dalam tubuh kita, sehingga ketika syahwat itu menurun, maka nafsu pun bisa diredam ya. Makanya kalau misalnya timbul pengen onani, misalnya mohon maaf ya, pengen onani, maka antum jogging atau melakukan aktivitas itu aktivitas berat gitu, seperti angkat beban atau jogging ya, sehingga niat antum yang ingin onani itu tadi menjadi hilang. Makanya itu teman-teman sekalian perlu untuk kita perhatikan ya, jangan sampai kita sholat dalam kondisi kita junub ya, karena kalau dilakukan dengan sengaja maka kita telah berdosa, dan ini dosa besar teman-teman sekalian. Dan jika kita menghalalkan junub kita ya, dan menganggap bahwasanya sholat dalam kondisi junub itu tidaklah mengapa, kata para ulama ini bisa jatuh dalam kekafiran. Tapi kalau hanya sekedar meremehkan, maka tidak sampai jatuh kepada kekafiran, tetapi dia telah melakukan dosa besar ya. Demikian teman-teman sekalian, semoga pertanyaan yang telah kita angkat ini tadi bisa bermanfaat untuk kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari setiap perbuatan yang dapat menjerumuskan kita di dalam perbuatan-perbuatan yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Anda ingatkan teman-teman sekalian, jauhi setiap sarana yang bisa menghantarkan kita kepada onani, baik itu tontonan, majalah, ataupun teman-teman dekat. Jika mereka semua itu bisa menghantarkan kita kepada onani, maka jauhi mereka ya, jauhi mereka. Wallahu a'lam bishawab.